Tes tes tes, cek sound. Penghijauan teman-teman. Jadi seperti di video sebelumnya ya, saya memprediksi atau menganalisa gitu. Memang market kripto di minggu ini akan hijau atau sesuai analisa lah ya, atau sesuai prediksi. Jadi kita langsung masuk aja ke market outlook. Nah teman-teman, di video sebelumnya eh, pergerakan harga tuh masih ada di area sini teman-teman nih. Nah kita bareng-bareng ya menganalisa atau memprediksi juga. Saya di sini dia akan memantul teman-teman, karena saya lihat dari pola sebelumnya memang dia sedang konsolidasi di antara demand zone dan supply zone. Jadi nih saya udah kasih tanda ya. Jadi pergerakannya akan seperti ini, naik turun naik turun. Ini memang fake bullish ya, naik turun. Kemudian ketika naik di sini dia tidak berhasil dan membentuk double top. Kemudian dia turun. Nah, di sini saya memprediksi dia akan bounce back atau memantul di area demand zone ya. Nah, dia akhirnya benar memantul, kemudian dia sempat juga membuat bear trap nih di sini. Jadi dia turun tapi nggak jadi atau jadi jebakan aja. Kemudian naik sesuai prediksi ya di sini nih. Nah, itulah yang membuat sebetulnya hari ini pasar kripto kembali hijau, teman-teman. Jadi kalau kita lihat per weekly juga mayoritas masih hijau, teman-teman. Dan kalau kita lihat per weekly sudah rata-rata ya sudah 30%-an lah. Gitu. Jadi ini hari ketiga di minggu ini pasar masih positif, dan memang saya memprediksikan minggu ini akan naik lah gitu ya. Dan targetnya kemarin sudah tercapai ya teman-teman. Jadi target kenaikan dia itu ada di 99.000 sampai 102.000 ya. Nah, nanti di sini ada surprise. Kalau misalkan dia bisa naik terus sampai menembus 102.000, itu mungkin akan akan lepas dari pola konsolidasinya teman-teman. Jadi dia tidak akan lagi lurus seperti ini, mungkin dia akan naik ya. Jadi grafiknya dia nanti akan naik atau biasa kita sebut bullish ya. Nah, sebetulnya kenapa juga bisa ya, selain dari teknikal ada juga fundamental atau dari news teman-teman. Jadi hari ini juga sudah rilis ya data CPI di Amerika Serikat. Nah, teman-teman juga bisa lihat beritanya di idinvesting.com. Jadi apa ya? Ini juga yang mempengaruhi sebenarnya menurut saya kenapa dia bisa naik, teman-teman. Jadi banyak investor yang memang menunggu berita ini datang, gitu. Jadi saya jelaskan dulu apa itu CPI ya. Jadi teman-teman, CPI itu Customer Price Index. Jadi apa ya? CPI itu menunjukkan data inflasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang memang mempengaruhi aset-aset berharga seperti kripto, mungkin saham US, obligasi, emas juga mungkin ya. Nah itu, jadi kita juga bergantung terhadap berita-berita seperti ini nih, CPI gitu ya, data inflasi ataupun juga kenaikan suku bunga ya. Nah yang uniknya, jadi teman-teman seharusnya ya, nih di sini data CPI-nya. Jadi sebelum dia rilis, perkiraannya tuh ada di 9,2%. Jadi sebelumnya di 2,7%, kemudian diperkirakan akan naik inflasinya ya di Amerika Serikat menjadi 2,9%. Nah, ternyata aktualnya pas ya di 2,9%. Artinya ada kenaikan lah ya. Nah, kenaikan ini menunjukkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Jadi pasar, tapi ini sesuai perkiraan ya, masih aktualnya masih sama. Nah, jika yang bahaya itu ketika perkiraan atau inflasi lebih tinggi dari perkiraannya, pasar mungkin jadi
ya pasar mungkin akan turun, teman-teman. Jadi pasar aset-aset berharga itu mungkin akan turun karena ketika inflasinya naik ya, tidak sesuai prediksi. Nah, bank sentral di Amerika Serikat mungkin akan menaikkan suku bunga. Nah, itulah yang membuat aset-aset berharga akan turun seperti kripto, obligasi, saham ya. Nah, kemudian sebaliknya jika memang perkiraannya 2,9 kemudian aktualnya turun, itu justru akan naik gitu ya. Aset-aset berharga akan naik karena apa ya? Investor mungkin menganggap kita menyimpan uang di bank itu sesuatu yang merugikan lah. Akhirnya uang dilempar ke aset-aset berharga seperti kripto dan saham dan lainnya gitu. Jadi kenapa mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu ya, teman-teman yang mungkin paham juga atau sering baca, biasanya kan apa ya, rumusnya gitu ya, kalau misalkan CPI naik, kripto akan turun, CPI turun, kripto akan naik. Nah, kenapa ini naik tapi si kriptonya masih turun? Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Jadi turun itu dari perkiraan, teman-teman. Jadi bukan aktual, bukan dari sebelumnya nih. Ini kan aktualnya 29, sebelumnya 27. Nah, bukan seperti itu. Tapi dari perkiraan. Ketika perkiraannya 2,9, kemudian aktualnya 2,9, artinya itu masih normal ya, atau bisa dikatakan stabil lah dan sesuai ekspektasi. Gitu, teman-teman. Jadi, ya ini juga bagus jadinya membawa dampak baik juga bagi kripto dan juga mungkin menurut saya ada alasan-alasan sendiri ya. Kadang investor itu buy the rumor and sell the news. Jadi sudah nggak zaman gitu. Kita mengambil keputusan ketika berita itu datang ya. Jadi menurut saya investor ini sudah tahu nih kapan CPI ini akan dirilis. Tanggal 15 kan ya. Nah, biasanya investor itu sudah pintar, teman-teman. Ketika prediksikan, bakal ada CPI. Kemudian prediksi CPI-nya mungkin rendah dan optimis bakal sesuai gitu ya. Nah, biasanya dia beli duluan nih, karena tahu, besok bakal naik nih. Si kripto bakal naik. Jadi dia buy the rumor. Nah, itulah yang membuat si Bitcoin ini atau si pasar kripto naik, teman-teman. Karena memang menurut saya itu ada gerakan buy the rumor and sell the news. Nah, ketika newsnya memang jadi banyak orang yang membeli ketika rumor ya. Kemudian ketika newsnya datang, ternyata aktual. Sepertinya investor ini masih hold nih dan bahkan ada yang tambah muatan karena melihat sentimen dari CPI tadi, sentimen dari news tadi masih bagus, masih dianggap relevan. Jadi yang sebelumnya dia mau menjual ketika beritanya datang, akhirnya dia keep dulu nih. Menurut saya seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, ini baik lagi ke market outlook ya atau ke chart. Karena kalau saya lihat ini si Bitcoin memang sedang menguji supply areanya, teman-teman. Jadi dia akan naik dulu menurut saya sampai mentoknya di 102 dan di situ ada penentuan ya, apakah dia bisa breakout ke atas atau turun lagi ke bawah, artinya masih konsolidasi dan belum kuat. Gitu ya. Nah, namun ini masih didukung nih sama indikator stokastik RSI. Jadi indikator stokastik RSI kemarin sempat mengindikasikan bahwa harga Bitcoin ini sedang murah banget. Sedang murah. Kemudian makanya di sini ada pembelian banyak nih. Sampai akhirnya dia naik gitu. Nah, indikatornya ini menunjukkan masih akan naik, teman-teman. Jadi, ya menurut saya optimis sih, ke 102 itu optimis. Cuman untuk dia breakout mungkin kita harus nunggu lagi nih. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus perhatikan. Jadi kan memang kripto ini sangat volatil ya, atau pergerakannya naik turunnya cepat.
Dia juga bergantung, teman-teman, bergantung ke berita itu tadi atau sentimen-sentimen lainnya. Nah, teman-teman harus aware juga nih. Ketika kita optimis, dia bisa ke 102 bahkan breakout ya, melihat indikator. Teman-teman harus ingat juga, harus tahu juga nanti di tanggal 20 ada pengumuman Donald Trump atau pelantikan Donald Trump lah menjadi presiden. Ada rumor juga bahwa dia akan menjual cadangan Bitcoin-nya US lah. Nah, itu teman-teman, itu juga sebetulnya kan berita ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Selain teman-teman menunggu mungkin dia bisa ke 102, teman-teman juga harus perhatikan di tanggal 20 akan ada pelantikan Presiden Donald Trump ya. Gitu. Jadi untuk prediksi dan analisa kemarin masih relate ya dan masih relevan. Jadi kita masih bisa atau kita harus menunggu ya, masih menunggu. Jadi targetnya ada di 102 teman-teman untuk minggu ini. Semoga kecapai ya, karena kalau kita lihat dari indikator sih harusnya bisa ya minggu ini ke 102. Mudah-mudahan dia naik sebelum tanggal 20. Jadi mungkin tanggal 20 kalau misalkan dia tidak bisa breakout, mungkin kita bisa take profit dulu gitu. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.